Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Ada topik yang sangat seru malam ini tentang pandemi ya. Jadi pandemi, belajar apa? Kan kita sudah tahu ya. Jadi kan pandemi ini dari kapan ya? Ya anggap aja lah di Indonesia itu dari Maret 2020 ya. Maret 2020 dan kayaknya sudah 1 tahun lebih gitu ya. 1,5 tahun. 1,5 tahun terjadi pandemi. Dan pandemi mempengaruhi kehidupan kita di banyak hal, mau itu dari pekerjaan, dari kehidupan sosial gitu, kehidupan finansial gitu ya. Banyak sekali dampaknya. Dan ya udahlah, nggak bisa dihindari. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, di sini juga ada Jill dan Christopher. Wow, Christopher. Halo, halo. Kalian ngobrol dong. Jadi kita nge-host aja lah, udah jangan kayak narsum-narsum. Halo, selamat malam. Kan lagi introduction bang, kita nggak Betul, betul. disturb dulu dong. Betul. Jadi gimana kalian udah 1,5 tahun nih pandemi nih? Jill, gimana Jill? Sehat? Alhamdulillah sejauh ini sehat ya. Tapi kalau sekarang tuh kayak ditanya orang kayak sehat ya, sehat sih. Cuma physically atau mentally gitu ya. Jadi bingung juga. Tapi selama 1,5 tahun ini belum pernah kena COVID. Alhamdulillah sekali. Jadi itu kayaknya satu hal yang sudah patut disyukuri sih. Right. Kalau lo sendiri gimana, Chris, dengan situasi di pandemi ini kayak apa yang menjadi beban lo sekarang gitu? Oke, ini suara gue jelas kan ya? Jelas. Iya, gue ganti headset. Jadi, ya puji Tuhan juga gue belum pernah kena COVID ya. Kemarin baru sempat divaksin juga AstraZeneca. Dan kemudian gue udah 1,5 tahun juga work from home. Jadi dari Maret 2020 itu kita udah mulai work from home. Dan sejak saat itu nggak pernah ke kantor lagi dan nggak pernah kayak ngumpul bareng teman kantor lagi. Jadi yang paling berat sebenarnya itu sih bang. Karena naturally gue kan extrovert banget sebenarnya kan. Dan gue tuh dapat energi gue dari ketemu orang. Dan lu bisa bayangin gue sekarang tinggal sendiri. Nah akhirnya gue adopt red toy poodle kan. Itu membantu lah begitu. Tapi gue nggak, maksudnya bisa dibilang jarang sekali ketemu orang begitu, interaksi dengan orang. Jadi kadang gue suka meltdown gara-gara itu sih bang. Meltdown-nya kenapa tuh? Karena jadi kayak sendiri di rumah ya, kayak jarang ngobrol segala macam ya? Iya itu sih, karena interaksi sosialnya benar-benar sangat terbatas. Kayak gereja aja online, terus kayak semua meeting Zoom atau enggak Teams gitu online semua begitu kan. Jadi kayak kehilangan itu totally kan, sama sekali kayak hampir nggak ada. Jadi kayak jiwa extrovert gue kayak meronta-ronta sih gitu. Oke, tapi lo sendiri di rumah sendirian atau sama keluarga atau gimana? Iya, keluarga gue masih di Ponti kan. Jadi gue Oke, di sini Jakarta gue tinggal sendiri. right, right. Iya. Kalau gimana, Jill? Lo kan juga ada keluarga ya, tinggal sama Iya. keluarga ya? Gimana apanya nih? Ya gimana situasi selama pandemi, kondisi Ah. lo sejauh ini? Baik. Gue buat bisnis. Yes, I can't complain walaupun sebenarnya banyak yang pas ngelewatin juga nggak gampang, tapi sejauh ini oke kok. Karena gue naturally juga gue bisa extrovert bisa introvert sih. Gue Right. kalau diajak untuk ngobrol-ngobrol bisa, kalau misalnya sendiri pun gue emang dari dulu nggak masalah ngapa-ngapain sendirian di rumah, nggak masalah juga karena gue suka nonton, gue suka main game, gue suka baca-baca artikel, gue nggak pernah bosen sih gitu. Oke, nah sekarang oke lah kita langsung ke topik utama. Jadi kan pandemi ya, itu tidak bisa kita tolak gitu ya. Tapi ya udahlah, berhubung semua kena juga dan susah kita hindari, jadi mari kita coba ganti perspektifnya. Oke, can we learn something from this pandemic? Kalau kalian gimana? Apakah ada misalnya, pandemi mungkin bikin gue jadi misalnya nggak bisa WFO gitu. Tapi di satu sisi gue jadi belajar,
oh ternyata di rumah juga gue bisa meningkatkan cara produktif gitu tanpa harus burn out atau gimana gitu. Gue mulai dari Chris dulu, gimana Chris? Tapi sebelum ke sana Bang, lu dulu dong, kasih kondisi lu sekarang gimana selama pandemi ini? Wah, kok jadi Kita udah satu belum, bener setengah juga tahun sih, nggak bener ketemu lagi. Iya, ya. iya dong. Kita kan ngobrol nih. Masa dari lu nggak kasih perspektif lu Betul, gimana betul, betul. kondisi Terakhir lu terakhir gitu. ketemu Jill itu Jill lagi sedih. Lagi putus dia, tapi ya udahlah. Em, ya, jadi kalau gue sendiri kan gue tinggal di apartemen ya, gue tinggal sendiri. Gue ternyata yang gue rasakan setahun kemarin itu gue merasa gue baik-baik aja karena gue alihkan juga jadi ya udahlah gue kerja aja, toh gue nggak bisa ngapa-ngapain, jadi gue kerja. Em, Untungnya kerjaan gue bisa dilakukan secara remote ya, jadi gue mengisi hidup gue dengan kerja aja sampai gue merasa butek banget akhir tahun lalu tuh gue butek banget gitu ya. Gue butek, gue tuh pelariannya kayak oke, gue butuh satu tempat di mana misalnya gue akan terus WFH, ya udahlah mungkin gue cari tempat bagus kalian gitu. WFH, jadi gue mikir tadi apakah Villa Bali gitu, apakah gue rumah di Jogja ya, gue pindah ke Jogja nyewa rumah di situ karena tim gue rata-rata banyak di situ. Tapi setelah gue ke Jogja mau survei rumah, terus gue jadi bingung sendiri sebenarnya gue mau apa sih gitu. Nah kayaknya setelah dipikir-pikir, oh ternyata gue emang lagi butek aja karena nggak keluar-keluar, gue butuh slight change of air. Nah itu juga yang membuat gue memutuskan, oke lah gue pindah dari apartemen, gue nyewa apartemen 5 tahun, terus gue pindah nyari rumah, dan gue nyari rumahnya yang agak lucu lah bentuknya, biar gue bisa ya lumayan betah di situ gitu loh. Dan ya udah itu yang buat gue jadi apa ya, nyawa rumah. Dan tapi sekarang pressure-nya juga gede banget gitu. Kemarin gue sempat lumayan stres di saat saat lagi parah-parahnya kemarin level 4 gitu ya. Em, tapi di situ juga gue jadi belajar, oh ya udahlah, hal yang tidak bisa dihindari, ya udah nggak apa-apa, yang penting dari kita mempersiapkan diri aja. Jadi kitanya harus lebih aware, dalam artian gini kan, gue kayak rumah sakit itu udah penuh banget kan, rumah sakit udah penuh. Gue melihat footage orang-orang yang nunggu di lorong lah, sampai di depan di parkiran lah gitu ya. Gue sampai stres, aduh kalau misalnya gue kenapa-napa gimana gitu. Tapi ya daripada gue mikir kayak gitu kan, it's not something that I can do ya. Bukan gue yang ngatur itu. Tapi ya udah, dari gue langsung nyiapin obat gitu. Jadi kalaupun misalnya gue kena COVID gitu ya, untungnya belum gitu. Kalau misalnya kena, set obat apa yang bisa langsung gue makan tanpa gue perlu ke rumah sakit. Nah itu pun gue jadinya tanya-tanya dokter gitu kan, untung ada jalur orang dalam gitu. Tanya-tanya dapat info, jadi gue bisa menyiapkan diri. Jadi gue ada kayak kotak P3K suplemen dan obat yang bisa langsung gue minum gitu ya, seandainya gue kenapa-napa tanpa gue harus perlu ke rumah sakit dulu lah gitu. Mungkin kalau makin parah baru gue dilarikan ke rumah sakit gitu. Ya mungkin itu sih, gue jadi menstrategikan diri. Ngomong-ngomong juga, kalau teman-teman di sini ada yang mau curhat-curhat gitu ya soal pandemi, belajar apa, silakan kasih tanda, angkat tangan di situ biar nanti di-invite jadi speaker. Dan mungkin nanti gue juga randomly akan nunjuk-nunjuk orang buat dijadiin speaker. Oke. Chris, Oke. belajar apa lo Chris? Lo Iya. kan WFH mulu ya sekarang ya? Iya, Dan iya. kemarin sempat ke Bali juga ya? Iya. Apa yang lo temukan di Bali? Jadi itu salah satu pelarian gue sih. Jadi karena udah saking buteknya, jadi sama sih. Walaupun gue udah stay di land house ya. Nah kebetulan waktu pulang ke Indonesia, balik dari UK, gue udah kayak ngerasain tinggal di proper house di luar negeri seperti apa. Jadi akhirnya gue mutusin pulang ke Indo, gue pengen sewa rumah juga. Gue nggak mau ngekos lagi begitu. Jadi gue sewa rumah 3 lantai sih. Jadi Di setelah itu Jakarta? di Jakarta. Itu kegedean sih buat gue sendiri. Tapi Tajir ketika juga Anda. pandemi datang gue bersyukur sih Bang. Karena akhirnya space gue jadinya banyak kan. Jadi gue Right. tidak terkungkung dalam satu ruangan. Jadi sekarang benar-benar gue bisa bikin satu kamar. Ya ada 3 kamar kan total. Satu kamarnya gue ganti jadi ruang kerja gue. Kemudian satu kamarnya lagi gue jadiin ruang workout gitu lah. Terus ada balkon di lantai 3. Jadi kadang gue naik ke atas buat menghirup udara segar lah. Kalau misalnya gue udah seharian di rumah terus, kan kadang bisa seminggu nggak keluar tuh. Nah, jadi begitu udah butek banget kayak lu lah Bang, akhirnya gue mutusin gue pengen ke Bali waktu itu. Jadi total gue udah bolak-balik Bali itu sekitar 3-4 kali, kok nggak salah. Jadi setiap kali jalan gue habisin sebulan sih. Jadi karena gue bisa kerja dari mana aja kan, syukurnya jadi akhirnya ya udah gue pack my bag, langsung gue beli one way ticket,
habis itu pulangnya ya nanti tergantung kerjaan. Kalau misalnya emang butuh gue di Jakarta, nanti gue baru putusin pulang Oke. gitu. Nah, apa yang gue temuin di Bali adalah karena gue merasa mental health state gue jadi lebih baik di sana karena gampang sekali untuk reconnect dengan alam gitu. Sedangkan di Right. Jakarta kan apa ya semuanya konkret ya, Hmm. bangunannya segala macam. Sedangkan karena gue tinggal di villa kan dan maksudnya mereka kebanyakan villa kan nyatu sama alam di sana kan begitu. Apalagi di Ubud begitu dan kadang kalau misalnya gue di Seminyak pun habis jam kerja biasanya gue jalan kaki ke pantai. Terus gue benar-benar reconnecting dengan alam sih di sana. Aduh, itu benar-benar setengah jam itu ya ngeliat sunset aja itu tuh sangat-sangat make a difference begitu. Akhirnya gue pulang ke villa lagi, gue lanjut kerja sampai jam 9 pun nggak apa-apa gitu karena akhirnya eh, apa ya kita kayak bisa terhubung dengan alam dan alam itu benar-benar disediain Tuhan buat kita supaya bisa nge-heal mental state kita sih ketika Ya. lagi terpuruk begitu. Jadi itu yang gue pelajari. Jadi ketika sampai Jakarta pun ketika gue merasa butek karena rumah gue di Jakarta Barat dekat CP ya, gue biasa jalan kaki ke CP dan ada tamannya kan di sana kan gitu. Jadi kadang gue menghabiskan waktu di sana juga sih untuk recalibrating my mental state gitu bang. Right. Gitu. Dan gue merasa apa ya, tinggal di Bali ini, gue kan kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama Keke ya. Keke itu dia tadinya dia social media lead salah satu startup di Jakarta, kemudian dia ke Bali liburan, kemudian kena lockdown dan jadinya dia ketahan di situ. Dan tapi gue ngobrol-ngobrol sama dia ada di podcast Growth Space itu, gue jadi terbuka dan dia jadi bertransformasi gitu loh. Gue jadi wow, ternyata pindah ke Bali itu ngefek juga, dalam artian gini. Gue tinggal di Jakarta juga, jadi gue merasakan bahwa Jakarta itu kita itu berpacu sama waktu. Dalam artian jalanan macet gitu ya, jalanan macet. Jadi banyak waktu terbuang di jalan, pulang lagi macet. Jadi waktu yang kita punya itu sedikit gitu. Sedangkan banyak hal yang pengen kita lakukan. Gitu. Nah jadinya juga ya kita berlomba-lomba, wah kayaknya gue harus ngejar, kok gue harus bikin ini, gue harus ini, jadi banget, gitu, ambisius gitu kan. Sedangkan kalau di Bali, gitu, lo nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena lo tuh disodorin keindahan alam yang bagus, gitu, Iya. yang Memaksa lo lo untuk nggak bisa tolak gitu kan. melambat. Mm-mm. Iya, lo mau keluar gitu ya, lo keluar sore-sore sunset, wah sunsetnya bagus banget, ya udah lo nikmatin dulu, sehingga prioritasnya berubah gitu kan. Di sana jadi kayak oke, connect with nature gitu, menikmati alam gitu. Kerjaan datang berikutnya gitu. Dan itu juga yang mengubah si Keke jadi jauh lebih tenang gitu, nggak marah-marah gitu. Iya. Menarik juga. Setuju. Jadi ada teman gue yang emang udah kerja di sana kan. Jadi dia Hmm. LPDP juga dulu. Terus dia di Belanda, gue sempat ketemu juga. Jadi ada kelas gue pas SMA. Jadi Hmm. begitu balik Indo dia kerjanya di Bali. Dan gue ketemu dia beberapa kali kan. Dan gue minta dia sharing gitu. Gimana setelah lu kayak 2 tahun tinggal di Bali. Dan dia sama persis sih apa yang lu sharingin barusan Bang. Jadi benar-benar Ya. di Bali tuh pace-nya sangat-sangat slow begitu. Jadi akhirnya lu kayak ketika lu dari Jakarta yang pace-nya cepat banget sampai di Bali, mau nggak mau karena sekeliling begitu, akhirnya lu juga ikut melambat gitu. Jadi lu bisa Ya. lebih menikmati hari-hari lu, kemudian bisa lebih menikmati hidup lu lah bisa dibilang seperti itu. Oke. Nice. Oke, kita beralih ke Jill. Gimana Jill, belajar apa Jill pandemi Jill? Banyak sih. Yang pertama, jadi gue tuh waktu tahun lalu gue mirip-mirip Joni. Jadi gue lumayan stres karena yang tadinya sebelumnya gue lumayan aktif, gue jarang banget di rumah, paling malam pulang tidur doang. Terus akhirnya tahun lalu dipaksa di rumah dan gue tinggal sama orang tua. Jadi gue rasa kayaknya banyak yang bisa relate sih. Kalau udah lama tuh misalnya kayak sehari-hari aktif terus tiba-tiba harus 24 jam ketemu orang tua, lumayan ada penyesuaian gitu ya. Ternyata banyak beda pendapat juga itu tahun lalu kan. Terus akhirnya lama-lama tahun lalu juga opa gue meninggal karena COVID. Kemudian lumayan riwah juga lah keluarga gue jadinya gara-gara kayak gitu. Tapi ya lama-lama menyesuaikan diri. Nah, akhirnya sampai di satu state di mana kalau untuk
tahun ini justru beda banget gue ngerasanya. Tahun ini gara-gara gue udah mulai berdamai dengan keadaan. Jadi misalnya yang tadinya gue kayak, aduh gue rasanya pengen ke Bali, gue pengen ke sini, gue pengen ke situ, gue pengen keluar gitu kan. Akhirnya gue mulai berpikir untuk oke, gue akan berdamai dengan keadaan, dan akhirnya setelah gue berdamai dengan keadaan, malah gue tuh banyak ide-ide yang muncul. Gue bisa ya buat kayak gini, gue bisa ya buat kayak gitu, dan akhirnya sekarang gue lagi ongoing juga buat bisnis baru sih gitu. Jadi lagi banyak ide, dan rasanya lebih banyak waktu untuk merealisasikan ide itu aja. Ya. Tapi jadi lebih fokus nggak, Jel? Atau sebenarnya lo jadi apa? Malah jadi susah buat mikirin ide baru atau gimana? Tahun lalu susah banget untuk mikirin ide baru. Tahun ini udah enggak sih, lebih fokus, tapi bukan ke bawah fokusnya ya. Mmm, Lebih ke berasa seru aja gitu. Oh, ada banyak possibilities yang ternyata gue bisa lakukan dari rumah, dan gue bisa free untuk mencoba, kalaupun gagal pun nggak masalah. Dan gue bisa ada trial and error, and it's okay kalaupun misalnya gagal, kalaupun misalnya gue nggak bisa lakukan ini sekarang, nggak masalah, yang penting gue udah coba gitu. Gitu sih. Oke. Jadi lebih bisa menyiasati kerja dari rumah kayak gimana ya? Iya. Terus yang Right. kedua sih, orang tua gue jadi fun fact, jadi bokap gue itu sebenarnya orangnya sabar banget orangnya kan. Terus sejak kapan ya? Mungkin sejak 2008, sejak 2019, 2020 tuh dia lumayan emosi, lumayan marah-marah gitu kan. Oke. Terus pas pandemi kita pikir, oh iyalah gara-gara pandemi gitu kan, butuh penyesuaian. Ternyata setelah pas kapan gitu dia iseng ngecek ke dokter, ternyata dia darah tinggi, teman-teman. Oh, baik. Kemudian dikasih obat darah tinggi, dan sekarang dia kembali seperti semula. Terus Oke. tapi dia akhirnya dari sejak saat itu dia jadi rajin banget, dia nggak pernah olahraga. Sekarang dia setiap hari jalan pagi sama nyokap gue, bisa 1,5 jam gitu ke pasar, Right. belanja, dan benar-benar enjoying life aja. Jadi jauh lebih menyenangkan aja sih itu. Oke, tips yang menarik ya. Jadi buat teman-teman yang di sini ngerasa Iya, stres, kayak mungkin sering marah-marah, mungkin ada baiknya cek ke dokter. mungkin serius, Iya, serius betul itu betul. bener-bener Bisa jadi darah tinggi ya. bisa Bo jadi, sumpah, bener bokap gue bisa darah jadi. tinggi loh, jadi emang gue bisa second that sih, Jill. Ngaruh Jadi banget itu, iya, ngaruh, bokap gue gue nggak bohong. pas pertama kali kena darah tinggi tuh marah-marah tiap hari, bener-bener stres. Berarti kalau gua kalem, tensi gua rendah. Wow, nggak gitu berarti. Nggak gitu, nggak, konsepnya nggak gitu. Oke. Thanks Chris dan Jill. Sekarang gua mau coba ke Marandi ya. Marandi tadi tunjuk tangan. Marandi mau sharing, mau ngasih tips atau mau gimana? Silakan. Baik, thank you Mas Jonathan diangkat kasih kesempatan untuk sharing atau bertanya. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Ya, ketika ditanya pandemi belajar apa, sudah pasti belajar banyak hal gitu ya. Karena pandemi ini sesuatu yang ya mungkin bagi saya sebelumnya sering lah gitu dengar ada forecast atau berita mengenai suatu pandemi, tapi tidak pernah membayangkan akan terjadi di akhir 2019 atau awal 2020 gitu. Dan mirip juga dengan Mbak Jill gitu, saya ada beberapa di keluarga, ada paman dan beberapa keluarga lain gitu yang meninggal, turut berduka cita juga Mbak. Dan ada beberapa teman dan sahabat juga yang ya meninggalkan terlalu cepat lah gitu. Jadi belajar apa? Belajar sabar yang pasti. Belajar apa? Belajar untuk bisa melatih mindset gitu. Ketika orang lain mungkin berpikir ini adalah suatu halangan, saya mesti belajar untuk mengubah mindset. Jika ini bukan halangan, ini adalah kesempatan gitu. Dan sebelum pandemi itu mungkin tidak pernah terbayangkan bisa bekerja di rumah dengan 3 anak gitu ya, yang bisa ada macam-macam lah, jadinya harus sambil main, sambil menemani anak dan lain-lain gitu. Dan belajar apa lagi ya? Ya belajar mengatur stres gitu, karena salah satunya ya jadi rajin
jalan pagi atau jalan sore gitu, karena itu bisa membantu mengatur hormon stres juga gitu ya katanya. Karena keringat keluar gitu kan dan menghirup udara gitu, walaupun memang harus pakai masker ya. Karena kan ada hormon kortisol, hormon bahagia itu yang harus kita manage juga. Dan belajar bagi waktu gitu ya, Mas. Karena Ya. ada apa ya kalau bagi alokasi waktu gitu ada 1 menit tuh 60 detik. Ada 60 menit juga dalam 1 jam. Jadi kalau dikali tuh ada 3.600 kali 24 jam, ada sekitar 86.400 detik atau 1.440 menit gitu. Ketika kita stres atau mengalami sesuatu yang down, oke, ya kita akui sebentar gitu. Tapi kita harus menyadari kalau kita harus bisa belajar alokasi rasa sedih atau alokasi rasa stres gitu ya. Cukup sebentar, ya sisanya harus ya menikmati apapun yang bisa kita syukuri gitu. Ya mungkin belajar itu, Mas. Thank you. Belajar menikmati mensyukuri apa yang kita punya. Apa tadi? Menikmati apa yang kita syukuri. Betul. Tadi apa kata terakhir? Menikmati apa yang kita punya sekarang gitu. Oke, Karena kita punya sekarang. ya nggak bisa juga terlalu bangga gitu karena selalu ada awan di atas awan gitu, tapi nggak bisa juga kita lama-lama terlalu merasa down atau apa karena masih banyak yang lebih tidak bahagia daripada kita gitu. Jadi kita tetap harus melatih rasa bersyukur lah. Right, melatih rasa bersyukur. Ya itu penting sih Bang John. Jadi buat apa ya, kita mengenali dan memberi diri kesempatan untuk merasa sedih, kemudian merasa recognize your feelings sih, itu penting. Recognize your emotion begitu. Kadang banyak orang akhirnya mendinai perasaan mereka selama pandemi ini dan akhirnya jadi malah tambah stres begitu. Jadi buat teman-teman yang ketika akhirnya merasa sedih, tertekan, burn out, it's okay begitu. Dan kita memang di badai yang sama dan memberi diri kita untuk merecognize perasaan itu penting sih begitu. Dan akhirnya dengan begitu kita bisa akhirnya mengambil langkah untuk berdamai dengan diri kita sendiri sih. Betul, Gitu, betul, Bang. betul. Oke. Thank you Maranti buat sharingnya. Sekarang kita ke Hana. Halo. Kecil banget Han suaranya Han. Coba gedein dikit. Hah, kecil ya? Kalau sekarang? Mending, oke. Oke. Kayak gimana Han? Ya. Ya, kalau yang aku pelajarin selama pandemi ya. Ini tuh benar-benar pandemi ini kayak menampar profesi aku banget sih. Jadi kalau orang-orang itu kan mungkin banyak yang mengalami juga kayak misalnya di PHK atau gajinya dipotong gitu ya. Nah, aku tuh mengalami ya kayak model pemotongan gaji dalam tanda kutip lah. Jadi sebenarnya aku tuh baru nyadar ya kalau pekerjaan aku tuh jatuhnya itu freelance sebenarnya gitu ya. Walaupun aku kerja di satu lembaga, tapi aku tuh dibayarnya tuh per jam gitu. Jadi kalau aku kerja ya semakin banyak jam kerjanya aku, ya semakin kaya lah aku gitu ya. Tapi semakin sedikit jam kerjanya aku ya aku miskin gitu kan. Tapi ada ini Gitu. nggak ada gaji pokok gitu nggak? Nggak ada. Oke, jadi kalau misalnya lo benar-benar nggak masuk gitu ya, berarti gajinya nol aja gitu ya? Iya, jadi Oke. kalau misalnya nih kita bilang cuti sebulan gitu ya, artinya nggak sama sekali kerja dalam sebulan, ya udah gajinya 0 gitu. Kayak gitu sih. Nah, ya terus, jadi pandemi ini aku kan kayak model bisa dibilang les gitu ya, tempat les gitu kan. Nah, ternyata pandemi ini membuat orang itu nggak percaya sama namanya belajar online. Jadi kita kan shifting tuh ya, kan nggak mungkin lah ya belajar offline gitu kan pandemi. Jadi kita shifting ke belajar online, kita belajar pakai Zoom dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Platform-platform yang mensupport pembelajaran online. Secara teknologi gitu ya, kita siap gitu dengan belajar online, tapi ternyata murid-murid kita itu tidak siap gitu loh. Tidak percayalah, ada kebanyakan nggak percaya kalau belajar online itu efektif. Akhirnya menurun murid-muridnya, yang itu juga imbas ke jumlah kelas
gitu. Nah, jumlah kelasnya turun, otomatis aku kan guru ya, jam kerja aku juga turun dong karena jumlah kelasnya turun gitu ya. Terus jadinya kalau orang lain mungkin, oh ya gajinya dipotong 30%, 20% gitu ya. Kalau aku kebalikannya gajinya dipotong 70%, gaji aku sisa 30%. Jadi kayak dari situ kayak mikir lah, muter otak, gak mungkin nih gue hidup kayak gini gitu kan, sedangkan pengeluaran akan ada terus gitu ya. Apa namanya, gak mungkin lah ibaratnya pasti ada apa ya, ibaratnya ada budget minimal yang kita butuhkan dalam sebulan untuk hidup gitu kan. Ya. Nah, itu jadi kayak kayaknya nggak bisa deh. Akhirnya dari situ aku belajar untuk yang namanya berani switching karir. Jadi aku tuh ngeliat gini, oh aku kan suka nulis ya, aku suka nulis, aku suka bikin konten gitu. Terus akhirnya aku tuh benar-benar coba-coba aja, aku coba-coba ngelamar gitu ya. Kan sekarang lamaran untuk jadi content writer gitu ya, copywriter, nah pokoknya nge-writer deh gitu. Atau content creator gitu ya. Aku tuh ngelamar aja udah. Portofolionya dari mana gitu. Portofolionya itu aku dari konten-konten aku di Instagram aja gitu. Aku bikin konten di Instagram, aku jadiin itu dalam bentuk PDF gitu ya. Udah terus aku kasih itu sebagai portofolio kayak gitu. Terus aku nyari ngelamar kerja gitu kan kemana-mana gitu ya. Terus akhirnya dapet di satu agensi digital marketing gitu. Diajak interview gitu ya, di interview terus habis itu dia ngelihat kayak oh nggak apa-apa nih pemula tapi kayaknya kamu, nah dia ada kliennya itu di bidang fintech gitu, dan memang salah satu konten yang aku buat itu temanya adalah tentang financial planning gitu kan. Jadi dia ngeliat kayak oh kamu punya background ilmu yang kayaknya kita butuhin nih gitu, yaitu di financial planning karena fintech ini bikin konten seputar financial planning. Ya udah akhirnya aku diterima di situ. Jadi backgroundnya adalah karena yaitu karena tulisan aku, terus karena tema tulisan aku tuh nyambung sama yang mereka butuhkan gitulah. Ya udah terus akhirnya, nah dari situ sih aku jadi belajar untuk mendiversifikasikan pekerjaan gitu ya, satu, dan yang kedua belajar untuk berani melihat potensi diri yang lain dan mencoba sih. Karena aku ngeliat teman-temanku tuh banyak yang nggak berani gitu loh bang. Jadi kayak aku guru ya maunya ya kalau nggak les privat ya kalau nggak ya pokoknya hal-hal yang masih ngajar-ngajar gitulah. Padahal mungkin dianya tuh punya kemampuan lain ya gitu. Kayak aku nih misalnya nulis gitu. Ya padahal tulisan aku bisa aku jual ternyata gitu. Nah itu sih yang aku ngerasanya ini pelajaran yang berharga banget, dan akhirnya aku explore banyak hal, aku belajar akhirnya kan aku masuk ke copywriting, digital marketing, aku belajar banyak hal sih tentang bidang itu gitu. Iya, berarti semacam berani keluar dari zona nyaman gitu ya, berani eksplor Yes, peluang baru. betul. Nice, Karena nice. BU ya butuh uang. Betul. Tagihan dan cicilan adalah motivasi. Sudah ada cicilan? Iya, saya ada KPR yang harus diperjuangkan, jadi Oh, nggak bisa tuh males-malesan. betul, betul, betul. Semoga sukses dengan KPR-nya ya. Yes. Oke, thank you Han. Makasih. Nah, kita geser lagi. Tadi Hana udah cerita, sekarang ke Vika Rio. Halo Rio, Halo John, apa kabar, sehat? sehat sehat. Nah, yuk, Dialing in dari Bandung, gimana? mantap. Pandemi belajar apa nih yuk? Apalagi kan Anda kan juga pengajar juga ya. Bisa dibilang pengajar gitu ya, yang pengajar yang lebih ke dalam bidang karir nih ya, terutama gimana caranya kita bisa mendapatkan ya karir yang bagus dan juga fulfilling lah ya. Hmm. Nah, tapi pengajar belajar apa nih? Wah, justru itu. Justru menurut gue banyak sharing itu sebagai cara gue buat belajar sih. Hmm. Jadi mungkin gue set konteksnya dulu kali ya. Jadi tadi gue tuh actually suka banget waktu Mas Marandi tuh bilang bahwa pandemi ini adalah kesempatan untuk melihat peluang gitu, instead of melihat rintangan. Dan kayaknya itu kayak tema besar yang gue pelajarin sih selama lagi pandemi gitu. Konkretnya gimana? Jadi kayak konkretnya tuh kayak di tempat kerja. Jadi konteksnya adalah gue tuh dulu gue tuh kerja di perusahaan di mana gue sering bisnis trip
dan kayak kerjanya open space. Jadi tuh gampang belajar dari orang lain. Terus kalau mau brainstorming tinggal ke whiteboard. Nah, itu tuh hilang semua nih dengan gara-gara pandemi gitu kan. Jadi gue tuh dipaksa untuk lebih kreatif. Gimana ya gue bisa tetap belajar, tapi gue itu nggak berada di ruangan yang sama. Nah, untungnya gue jadi menemukan cara lain kayak misalnya kayak ada meeting yang isinya satu meeting isinya 200 orang gitu ngebahas topik yang seru. Terus gue suka nggak tahu diri aja, gue boleh ikut gak meetingnya gitu. Supaya gue dapat update juga dan itu bisa belajar. Atau kayak kalau misalnya ada Slack channel gitu, mereka suka share dokumen, gue suka iseng buka-bukain dokumennya. Dan surprisingly ternyata gue malah jadi bisa belajar lebih banyak gitu. Karena dulu hal-hal ini kan gue cuma bisa belajar dari orang yang gue ketemu langsung kan. Tapi sekarang ternyata dari ikut meeting Zoom yang dimana ruangannya kan jadinya lebih tidak terbatas. Kalau dulu kan kayak aduh mau ikut sebuah meeting ruangannya kecil nggak terbatas, itu terbatas gitu kan. Jadi gue belajar gimana sih caranya supaya kita tetap bisa belajar di kerjaan kita biarpun kita itu nggak kerja bareng di ruangan yang sama. Nah, in terms of personal, tadi John juga udah bilang juga kalau gue ngajar, jadi gue itu baru mulai, dan ini gara-gara pandemi juga, gue akhirnya mulai bikin konten di Instagram seputar karir dan pengembangan diri. Dan ini tuh sebenarnya adalah hal yang udah gue pengen kerjain dari 4 tahun yang lalu. Karena gue emang dari dulu suka banget sama personal development dan suka nulis, tapi akhirnya ya selalu aja bikin bikin alasan gitu. Oh, nggak ada waktu, nggak bisa, takut, apa segala macam. Nah, ya udah jadi gue ngelihat pandemi ini kesempatan nih gue untuk akhirnya menghilangkan excuse gue untuk mulai coba bikin konten. Nah, ya of course ketika udah mulai bikin konten, itu membuka satu gerbang pembelajaran yang banyak banget. Kayak misalnya algoritma Instagram tuh kayak gimana, cara bikin konten yang engaging tuh seperti apa. So itu juga jadi satu topik pembelajaran sendiri. Aspek ketiga mungkin karena gue jadinya spend lebih banyak waktu di rumah, gue jadi dipaksa untuk lebih kreatif. Kayak misalnya dulu olahraga gue tuh sepak bola, bulu tangkis. Terus kayak sekarang gue jadi nyobain yoga. Gara-gara pandemi gue nyoba yoga. Gue nyoba high intensity interval training. Gue jadi nyoba belajar bikin kopi di rumah. Terus yang tadi Jill bilang juga dealing sama orang tua itu juga belajar lagi yang baru karena gue jadi move back with my parents gitu. Jadi banyak banget sih John honestly yang dipelajarin pas lagi pandemi ini. Right, bahkan hal-hal yang tadi ya, hal-hal simple seperti balik lagi ke rumah, dealing with parents gitu ya, dan juga mungkin bikin konten di sosial media ternyata hal-hal sederhana ini bisa jadi belajar hal baru lagi ya buat kita ya. Bener banget. Maksudnya sebenarnya kadang-kadang kan kita punya asosiasi kan. Oh, kalau belajar tuh artinya misalnya kita dapat training nih dari kantor atau kita baca buku. Tapi sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu terus kita reflect, gue dapat lesson apa ya? Itu termasuk belajar sih menurut gue Ya, ya. gitu. Oke. Thank you for sharing, yo. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita sekarang pindah dulu ke Gani. Halo Gani, yang Boleh. barusan datang. Halo, maaf telat. Gak apa-apa. Dengar-dengar baru selesai meeting nih. Iya nih, kalau Joni nih, kalau bikin malam-malam saya masih meeting. Meeting kok sampai malam. Aduh, Nanti kena itu loh apa? Zoom fatigue loh, Zoom fatigue. apa tuh? Tuh kebanyakan Zoom. Anyway, Oh iya, Gan. iya, iya, Eh, gimana? Gimana lo 2020-2021 selama pandemi ada tantangan apa nggak dan apa yang mungkin hal apa tantangan apa yang bikin lo belajar hal baru gitu ya dan mungkin juga kan kemarin juga lo menikah sempat mundur kali ya gitu ya pandemi meskipun cuma berapa bulan gitu tapi apakah ada satu hal juga yang lo pelajarin dari itu gimana kan? Iya, apa namanya? Jadi sorry ya kagak dengerin yang tadi-tadi apa namanya karena baru gabung. Kalau belajar hal baru, kalau tadi Joni nyebut pernikahan sih, ya banyak sih justru itu yang paling apa yang gue pelajarin kali ya hidup berumah tangga. Tapi tadi Joni bilang diundur ya, enggak sih dicepetin justru nikahan gue. Dicepetin. Gara-gara mau ada PPKM jadi gue nikah sebelum PPKM akhirnya waktu 2020. Jadi ini istilahnya gue tahun pertama kawin pandemi. Jadi pandeminya belum kelar-kelar. Untung gue nggak nunda waktu 2020 gitu kan. Banyak orang yang nunda tetap aja PPKM gitu 2021. Jadi anyway apa namanya yang gue pelajarin pertama-tama itu hidup berumah tangga sih. Meskipun pacaran sama orang udah lama tetap aja sih hidup berumah tangga tuh beda sih. Dalam artian
setidaknya ada hal-hal kecil yang kita pelajari lagi, belajar lagi gitu. Mungkin dulu ngerasanya kayak kayaknya nggak akan segitunya, tapi ternyata apa namanya segitunya gitu ya ketika hidup bareng gitu. Dan apa namanya, kalau bahasa Joni itu sih adulting ya John ya. Lu sering pakai kata itu ya. Itu menurut gua spend like 1.5 year itu adulting sih. Kayak gue belajar banyak banget hal baru. Kayak gue ingat banget gue sempet ngobrol sama lu kan soal apa keuangan. Terus kayak itu akhirnya gue belajar banyak sampai sekarang, ngatur keuangan gua. Terus juga gue belajar investasi. Gue apa namanya ya, ngurusin rumah dan sebagainya, hal-hal baru, bahkan sekedar untuk kayak tetek bengek ngurusin bangun rumah, apa ketemu developer, kontraktor segala macam, itu kayak apa namanya, hal-hal baru yang menurut gua mungkin bukan masalah COVID sih John, tapi Ya, juga lebih kepada memang fase hidup gua. oke. Tapi oke. Tapi Tapi lanjut kalau dong. ditanya soal pandeminya sendiri ya secara khusus, banyak sih, dalam artian dari soal mental dulu kali ya. Hmm. Dulu tuh apa namanya, pas awal-awal banget tuh PSBB awal banget, itu lagi-lagi ngelatih mental ya. Mungkin kayak banyak sih yang juga seperti itu ya. Gue ini orangnya tuh sangat ekstrovert ya. Kayak gue nggak bisa tuh, gue kalau ada 1 minggu nggak ketemu teman tuh gue nggak bisa John. Kayak apa, keluyuran terus ketemu orang, bersosialisasi, ngobrol, nongkrong, ngopi bareng. Gue orang yang kayak gitu gitu. Dan pandemi itu bener-bener kayak ngebuat itu semua kan jadi sulit ya. Meskipun ada Zoom, meskipun ada Clubhouse, tapi tetap aja menurut gue kayak apa namanya, pertemuan langsung tuh tetap berbeda gitu ya. Di kantor juga nggak bisa, ketemu teman nggak bisa. Akhirnya mesti adjust lagi dengan bagaimana caranya tetap dekat sama teman-teman, apa namanya, bersosialisasi tanpa harus stressful ngerasa diri ini sendiri gitulah. Dan untungnya sih gue punya pacar waktu itu dan sekarang punya istri gitu ya. Jadi setidaknya masih ada satu orang yang ada terus gitu ya. Terus juga menariknya ini dari segi profesi gue sendiri gitu ya. Ini nih ternyata pandemi ini tuh ngebuat gue sendiri tuh seperti surplus John soal kerjaan. Ini menariknya karena selama pandemi ini banyak banget kayak data-data digital itu yang terbuka di publik John. Karena kayak seantero jagat ini kan pengen kayak nyari solusi buat pandemi ya. Dan perusahaan-perusahaan teknologi maupun pemerintah itu semua kayak berjibaku bareng-bareng, dan gua sebagai periset itu kayak sebenarnya happy banget. Jadi kayak bukan happy karena pandeminya, tapi kayak blessing in disguise sih, karena ternyata pas pandemi kayak Google, Facebook semuanya mau apa ngeluarin data mereka dan sebagainya, dan gua sebagai periset dan kantor gua gitu ngerasa happy banget karena akhirnya banyak hal-hal baru, riset-riset baru, dan skill-skill baru yang tadi kita nggak anggap bisa secepat ini kita adaptasi, ternyata bisa gitu. Dan itu terjadi selama setahun belakangan gitu. Dan gue sendiri akhirnya secara pribadi develop skill lebih banyak lagi gitu. Selama 1 tahun terakhir kita udah mulai elevate lah, gue sebagai pribadi juga berbagai macam skill-skill baru. Tadi kan orang sebelum gue ngomong juga, terlepas dari apakah memang tersedia di online, tapi juga akhirnya didorong dengan memang environment digital tuh, gue bisa bilang berubah banget sih. Ya. Kayak akses itu semudah itu. Kalau tadi Joni bilang Zoom fatigue ya, gue bukan Zoom fatigue. Iya sih, kalau isinya seminar semua ya gue Zoom fatigue sih mungkin ya. Kalau isinya cuman apa webinar Joni gitu, gue pasti bosen gitu kan. tapi kan tapi kan ternyata enggak ya, dalam artian banyak banget hal-hal baru. Kayak istilahnya bikin training aja sekarang udah banyak banget macamnya. Apa itu Slido sebelum, mana ada yang tahu gitu kan. Apa Betul. sekarang kayak orang-orang udah keren-keren banget bikin acara. Bahkan yang dulu bilang kayaknya nggak mungkin deh online. Ternyata gue bahkan selama pandemi satu tahun tetap bisa kok ngelakuin riset-riset sosial, bahkan kualitatif, kuantitatif, ketemu orang, bikin workshop. Bahkan gue gabung di salah satu apa namanya tempat mentraining kebijakan publik gitu. Jadi kayak amazing sih sebenarnya pandemi ini bagi gue sendiri ya. Untuk Ya. ditanya belajar apa sih, banyak sih John. Gitu kali awalnya. Oke, thanks again. Bener sih, di satu sisi gue juga merasakan manfaat digital ya. Jadi tadinya juga gue tuh pengen bikin roadshow lah, roadshow. Seminar soal digital marketing gitu ya. Dari Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, Jogja. Tapi sebulan setelahnya, jadi kan gue masih mikir tuh, masih hitung-hitungan lah nyari
vendor apa IO segala macam, hotel apa segala macam. Terus kemudian terjadi pandemi, dan pandemi kayak wah gila nih kacau semua, rencana kacau gitu ya. Tapi di satu sisi ternyata blessing in disguise-nya pandemi ini bikin orang-orang mengadopsi digital jauh lebih cepat gitu kan. Jadi kita dipaksa belajar Zoom. Gue aja baru kenal yang namanya Zoom tuh pas pandemi gitu kan. Jadi meeting online terus gitu. Dan semuanya jadi biasa, dan gue pun akhirnya gue melihat ada peluang. Ternyata seminar-seminar yang gue tadi pikirin ribet gitu ya, nyari tempat, nyari vendor segala macam, sekarang gue bisa lakukan dengan mudahnya di online lewat webinar Zoom. Jadi ada satu peluang juga. Tapi di satu sisi gue juga mau sharing sedikit. Kalau gue belajar di awal pandemi di bulan April 2020, gue juga kehilangan, tapi kehilangannya kucing gue gitu ya. Tapi buat gue, buat gue ini satu pukulan berat gue. Entahlah dia meninggal, kayaknya sih nggak COVID ya, tapi ya momennya sama gitu. Jadi dia sakit, terus sakitnya makin parah, gue bawa ke rumah sakit, kemudian dia meninggal, dan gue nangis jadi-jadinya. Jadi kayak gue seminggu tuh nangis mulu tiap hari. Dan kenapa? Jadi konteks kucing itu, jadi gue hidup single selama 3 tahun 4 tahun sama kucing itu terus ya. Namanya Miko. Nah jadi si Miko ini dari usia 3 bulan gue adopsi gitu kan, terus ya kemana-mana jadinya afeksi gue larinya ke dia gitu. Gue ajak main, terus gue kasih makan, kalau dia sakit gue bawa ke dokter gitu ya, terus ngantor, terus balik lagi, makan siang gue ambil lagi dari dokter, antar ke rumah, terus gue balik kantor lagi. Jadi kan semakin lama lo mencurahkan waktu, tenaga, uang di satu hal gitu ya, lo semakin bisa mendevelop perasaan lo terhadap hal tersebut. Mau itu pasangan, mau itu binatang piaraan, mau itu koleksi perangko gitu, ya semacam itulah. Dan ketika kucing gue ini mati, gue juga jadi wah gue sedih banget, karena gue merasa kayak gue mau hidup sama dia minimal sampai 13 tahun ke depan lah, kan kucing juga ada usia kayaknya rata-rata belasan tahun gitu. Ya gue pengen kayak imagine nanti gue udah gede misalnya ya, gue udah tua, mungkin punya anak gitu ya, anak gue nanti ketemu kucing gue juga gitu kan, bisa gue kenalin gitu, dan mereka bisa main-main. Jadi banyak sekali hal yang gue pikirkan gitu. Tapi ternyata baru 3 tahun kucing gue mati gitu kan. Dan di situ pukulan keras, dan gue juga jadi berusaha memaknai gitu. Yang pertama gue belajar menerima emosi gue gitu. Gue lagi berduka, ya udah gue terima, gue keluarin gitu, nangis. Tapi gue juga mengerti bahwa gue tidak bisa begini terus gitu. At some point gue harus move on gitu ya. Jadi oke, setelah gue bersedih selama seminggu, gue mulai memahami bahwa hidup itu bukan milik kita gitu ya. Kita we don't really own anything. Kita nggak pernah memiliki apapun dalam hidup ini. Jadi semua yang ada di kita ya cuma sementara, ya titipan Allah lah kasarnya gitu kan. Nah jadi ketika gue menyadari hal itu gitu ya, berarti iya, semua itu, bahkan kucing gue itu bukan milik gue technically gitu kan. Gue cuma berada di timeline yang kebetulan beririsan, timeline dia beririsan dengan timeline gue, yang kebetulan dia ada di 3 tahun hidup gue. Tapi ya udah, dia ada di situ, dan itu membuat gue sadar, berarti ya orang-orang lain pun begitu, orang-orang lain juga memiliki irisan timeline dengan kita gitu. Dan tinggal ketika gue menyadari itu, gue jadi kayak gue jadi lebih bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar gue gitu ya. Lebih not taking them for granted gitu, benar-benar berterima kasih, thank you for being here gitu. Dan juga gue bisa lebih memaknai lah soal kehidupan dan juga kematian gitu. Dan ya mungkin di masa depan ketika terjadi pun gue akan lebih siap, karena gue sudah punya pemahaman baru tentang hidup dan mati itu sendiri gitu kali ya. Dan kalau gue mau nanya deh, misalnya buat teman-teman di sini yang speaker juga, apakah mungkin tadi Marandi udah cerita ya, tapi dari yang lain, apakah ada kalian kehilangan sesuatu nggak sih di pandemi ini, dalam hal misalnya tadi mau itu sahabat, keluarga gitu, kehilangan seseorang nggak gitu? Ada nggak yang kehilangan Kehilangan kelajangan. baik kan? Itu perlu kita turut berduka nggak? Canda.
Oke, oke. Dan gue juga ingin mengundang buat teman-teman yang mau sharing, silakan sharing. Kita sama-sama belajar aja, santai aja. Kalau mau bertanya juga ke pembicara, boleh. Gitu. Ini gue akan randomly juga picking orang-orang ya. Oke, ini juga kita ada Alin. Halo Alin. Halo, selamat malam. Alin, suaranya bisa gedean dikit? Oh ya, halo, selamat malam. Oke, mendingan. Gimana Lin? Mau cerita, mau sharing, atau mau tanya? Oh, iya, menjawab pertanyaan tadi, Oke, silakan. Bang John nanya pernah kehilangan nggak? Hmm, Jadi dari awal tahun ini itu hampir setiap sebulan itu bisa satu ada yang 2 kali juga itu orang terdekat banget meninggal gitu loh. Jadi kayak dipukulnya tuh kayak berkali-kali gitu kan. Misal dari yang sahabat deket banget, tahu-tahu meninggal, bukan COVID. Tahu-tahu ada satu tante yang deket banget sama aku, selalu nanyain aku meninggal, selang seminggu kemudian sorry, anaknya dulu, maksudnya kakakku dulu, meninggal selang seminggu itu tante aku meninggal, kayak gitu. Jadi kayak sebulan itu sekali atau 2 kali meninggal. Jadi rasanya tuh kayak, nggak nggak bisa describe, lebih banyak cuman kayak kepukulnya tuh berkali-kali. ya, Nah, belajar apa ya dari, eee dari itu, karena kan kalau mungkin sebelum ini kan meninggal dan itu kayak, jedanya akan lama banget untuk kehilangan gitu loh. Yang nggak tahu, cuman ini kayak sebulan sekali meninggal dan itu orang terdekat banget itu nggak kebayang kan. Nah, di sini yang belajar banget itu adalah berdamai sama duka itu sendiri bahwa emang kayak, oh oke, si tante sudah almarhum, ini teman baik aku sudah almarhum sekarang gitu kan, eee yang aku inget bukan almarhumnya. Jadi belajar untuk menerima keadaan bahwa mereka memang sudah meninggal, tapi ya, juga menerima bahwa mereka meninggal itu nyawa dan sosoknya yang tidak bisa kita ajak komunikasi lagi, tapi ya. masih banyak kenangan baik, pembelajaran baik dari setiap orang yang ditemuin di hidup ini, kayak gitu kan, yang itu bisa kita pass ke orang lain lagi. Jadi memang dari masing-masing dari mereka itu pernah mengajarkan sesuatu sekecil apapun gitu loh. Nah, dengan kayak gitu tuh kayak bisa ngebantu ngebantu untuk move on itu tadi, kayak membantu untuk healing prosesnya itu tadi sebagai kita yang di sini masih hidup gitu kan. Oke, berarti satu-satunya cara untuk bisa menurut aku ini ya, menurut aku satu-satunya hal yang aku temuin dan bisa untuk meneruskan aku hidup itu Hmm, tetap, berdampingan sama duka itu tadi dan Eee, mengenang hal-hal baik dengan orang itu sambil mungkin kita bisa pass itu ke orang lain atau kita bisa lakuin juga gitu loh. Kayak ya. gitu, sesimpel itu sih, gitu. Sesimpel dia ngasih tips masak yang enak gitu dan diingat, oke, ini cara tips masak dari beliau dan itu bisa aku pass juga ke orang lain. Oh, kalau masak begini, aku pernah dapat pelajaran dari almarhum ini, itu caranya begini dan itu lebih enak. Misal sesimpel itu dan itu kayak lebih lebih relief gitu. Udah Right, sih right. cerita itu aja, thank Ya. you Thank you Alin buat sharing. kesempatannya. Jadi apa ya, semacam meskipun raganya sudah tidak ada, tapi idenya tetap hidup terus. Gitu kali ya. Menarik juga, menarik. Nah, Betul eh betul. oke. Mungkin gue akan ke Vikario. Rio, ini kan terutama nih kita udah kurang lebih 1,5 tahun nih WFH ya. Meskipun udah sekarang kayaknya udah ada beberapa orang, beberapa kantor, nggak beberapa lah, banyak kantor yang sudah mulai nyuruh karyawannya masuk lagi kan. Tapi kalau lo sendiri kan, kita kalau ngomongin karir nih, ada tips dan trik gak? Gimana sih caranya gue bisa bekerja dengan enak di rumah gitu? Gimana caranya bisa bekerja dengan enak di rumah? Wah, itu pertanyaan menarik banget, John. Karena menurut gue itu yang gue figure out juga 1,5 tahun terakhir gitu kan. Ya, Gimana ketika gue nggak ke kantor dan di rumah gue bisa lebih nyaman, right? Banyak banget sih sebenarnya kayak trik-trik yang gue coba gitu ya. Mungkin kalau gue bisa breakdown jadi beberapa bagian. Menurut gue pertama itu adalah, ini gue baru nyadar juga nih, ini thanks for asking ya. Gara-gara pandemi ini gue jadi baru sadar tentang pentingnya morning routine.
Jadi dulu kan karena pagi-pagi tuh kemakan sejam sendiri kali ya buat commuting, morning routine gue kacau banget gitu. Yaudah pokoknya bangun, wah geblek nih udah kesiangan langsung berangkat ke kantor gitu kan. Kalau sekarang karena nggak ada commuting tuh jadi pagi-pagi gue bisa agak lebih slow. Kayak misalnya bisa sempat olahraga dulu, sempat meditasi dulu, sempat belajar dulu. Jadi gue tuh ngikutin sebuah tips yang diajarin di bukunya 5 AM Club tulisannya Robin Sharma. Jadi sebenarnya nganjurin bangun pagi jam 5 gitu ya. Dan setelah bangun pagi lakuin 3 hal. Pertama tuh adalah olahraga, terus meditasi, terus belajar. Nah gue ngikutin itu dan menurut gue itu impactful banget sih. Karena rasanya tuh sejam setelah bangun tapi kayak udah produktif gitu. Ya. Right, itu yang gue lakuin sebelum kantor. Nah pas di kantornya ya, itu menurut gue yang jadi paling penting itu adalah gue ngedefine sebenarnya to-do list gue hari ini tuh apa aja. Karena kan problemnya kalau kita work from home itu batas antara kita kerja dan nggak kerja tuh makin blur ya. Karena kayak ya kita bisa aja buka handphone terus kayak aduh buka email terus langsung pengen balas. Atau buka Slack terus kita lagi dipanggil gitu kan. Jadi menurut gue ngedefine hari ini tujuan gue apa jadi matter sih. Dan gue gue tahu ini mungkin nggak buat semua orang, gue uninstall Slack gitulah di handphone gue supaya kalau gue nggak lagi bengong gue nggak malah mikirin kerjaan gitu. Jadi gue harus buka laptop kan. Jadi kalau kita buka laptop itu kan menambah friction ya, menambah hambatan buat kita bekerja gitu. Sama yang ketiga menurut gue itu adalah nggak kalah penting itu ketika malam dan di waktu luangnya tuh beneran break sih. Karena yang gue rasain banget sekarang kan hiburannya berkurang ya. Kalau dulu tuh kan jam sore-sore tuh enak tuh bisa jajan gitu kan. Ya. Kalau sekarang kan hiburannya ngapain sih, ujung-ujungnya kan scrolling sosial media lagi. Dan makin kesini gue sadar kalau kelamaan tuh malah jadi sucking our energy gitu. Nah jadi gue bener-bener bikin timer di sosial media gue, kayak Instagram tuh cuma bisa kayak 30 menit sehari. Dan jadi kalau gue misalnya nggak lagi bengong atau lagi capek kerja pun, gue memilih untuk misalnya ngeliat awan, ngobrol sama orang rumah, atau jalan-jalan aja keliling kompleks gitu. Nah jadi hal-hal itu ya biarpun kayak ada aspek yang kerjaan banget, aspek nggak kerjaan banget, tapi itu ngebantu banget sih improving WFH experience gue gitu. Oke. Thank you for sharing, Rio. Jadi kayaknya ini cukup menarik. Mungkin kapan-kapan kita bikin satu sesi sendiri ya, Clubhouse yang ngomongin WFH. Oh boleh banget. Karena banyak orang struggle gitu kan. Terutama gue juga pengen dengar perspektif karena ya mungkin gue bias juga ya John. Maksudnya kan gue juga belum berkeluarga dan beberapa teman gue yang berkeluarga dan WFH kayak wah gila nih WFH susah. Gue juga pengen belajar dari mereka gitu kan. Gimana sih bisa juggling that? Boleh banget. Mengerti. Mantap. Oke. Ngomongin WFH sambil WFH aja gitu. Waduh. Bisa sih kalau nggak ada meeting ya. Itu kayak dengerin radio sih sebenarnya. Boleh. Nanti kita coba ya. Oh, bisa juga tuh ya, seru. Oke. Sudah mau jam 9, jadi gue mungkin sekalian gue wrap out aja ya. Nah, jadi ya balik lagi, pandemi ini sesuatu yang pahit ya. Mungkin tidak dari kita semua suka berada di situasi seperti ini, tapi ya udah kita ganti mindsetnya. Bisakah kita belajar? Ibaratnya begini, ibaratnya gue mau ngasih analogi gitu ya. Ketika kita kecil, kita mungkin banyak di sini yang nggak suka makan sayur. Gue juga nggak suka makan sayur dulu. Gue intinya makan nasi daging aja. Nasi daging kecap sama kerupuk, tidak lupa gitu. Ketika nyokap gue nyuruh makan sayur kayak ini sayur, gue nggak mau, ngambek gitu ya. Dipaksa terus ya udahlah. Akhirnya sayurnya gue makan dulu semua gitu biar itu tidak mengganggu rasa gue makan nasi dan daging dan lauk-lauk lainnya. Gitu. Nah waktu itu pun gue nggak ngerti kenapa sih nyokap gue nyuruh gue makan sayur gitu ya. Gue sukanya yang manis-manis gitu, gula, permen, apa segala macam. Nah tapi seiring waktu, ketika gue menjadi dewasa, gue jadi mengerti bahwa ternyata sayur itu yang gue butuhkan untuk gue tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang manis-manis justru ya kayak gula apa segala macam itu ternyata yang bikin gue sakit di masa depan gitu. Nah jadi mungkin nggak ya yang tadinya gue kira wah nyokap gue tuh jahat banget gitu ya maksa gue makan sayur, ternyata nyokap gue itu justru memikirkan kebaikan gue, bahwa di balik sayur yang gue anggap nggak enak dan pahit itu
ternyata itu memang yang gue butuhkan buat berkembang. Gitu. Dan itu baru gue sadarin di masa depan. Nah, mungkin nggak sebenarnya pandemi ini seperti nyokap kita itu yang mau ngasih sayur gitu. Sayur itu mungkin bukan makanan yang kita suka, tapi itu yang kita butuhkan buat berkembang. Pandemi ini mungkin bukan sesuatu yang kita suka, tapi ini sesuatu yang kita butuhkan buat berkembang. Itu berkembang dalam artian belajar. Kita jadi, oh misalnya gue berkembang, gue belajar untuk kehilangan. Gitu. Mungkin ada yang belajar, oh gimana caranya gue bisa belajar bekerja dari mana saja dengan lebih efektif. Oh gimana caranya gue belajar untuk mengerti anggota keluarga gue yang lain, karena gue jadi lebih sering bersama mereka. Oh gimana caranya gue jadi belajar untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengambil peluang untuk Jadi mungkin tadi juga yang sudah di-sharing oleh para speaker di sini bisa memberikan satu perspektif baru ya, bagaimana sebenarnya pandemi ini bisa dijadikan kesempatan buat kita belajar juga. Sehingga akhirnya nanti mungkin di masa depan gitu ya, beberapa tahun lagi, 5-10 tahun lagi, ketika kita melihat ke belakang, kita bisa bilang, wah gue bisa jadi seperti ini thanks to pandemi kemarin gitu. Ternyata itu membuat kita jadi lebih kuat gitu. Itu membuat kita jadi menumbuhkan skill baru gitu, jadi lebih resilient gitu, mempunyai daya bangkit yang tinggi gitu, dan lain-lain ya, you name it lah gitu kali ya. Dari speaker sini ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. 1 menit ya, silakan Marandi. Ya mungkin tadi betul sekali yang Mas Jonathan sampaikan. Jika bisa juga kasih perumpamaan, biasanya itu tiap kurang lebih 10 tahun itu selalu dunia itu ada krisis lah. 2008 krisis keuangan gitu, 2013-14 ada juga krisis keuangan, di 2020 ada krisis COVID yang disertai juga dengan krisis keuangan. Yang perlu teman-teman tahu juga, setiap krisis itu selalu menghadirkan peluang baru. Selalu ada perusahaan-perusahaan baru yang muncul, apakah itu Apple baru, Microsoft baru, yang teman-teman bisa cari informasinya gitu. Dan kalau kita bisa perumpamaan juga tadi, kita itu mesti mengakui kalau kita itu kecil gitu. Jadi kita bagaikan kutu yang menebeng di punggung kerbau gitu. Jadi saya bisa kasih hint itu aja. Ada banyak peluang lah pokoknya di tengah kekisruhan yang kita alami sekarang gitu. Semangat, tetap semangat semuanya. Thank you. Oke, thank you Marandi. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Minum air putih, John. Minum air putih biar sehat ya. Gue nambahin satu kali ya, John. Oke, silakan Chris. Mungkin kita jadi belajar untuk tidak take it for granted untuk semua yang pernah kita alami sebelum pandemi begitu. Mungkin ketika kita bisa ketemu dengan teman setiap sore nongkrong begitu, dan kita bisa traveling, kita bisa ngapain aja dan sebebas-bebasnya sebelum pandemi gitu. Mungkin kita sering banget nih ketemu sama orang, sama teman lah gitu. Terus kita malah pas ketemu masih sibuk main handphone misalnya. Tapi akhirnya pandemi ini jadi mengajarkan kita, bahkan sekarang kan PPKM ya, ketemuan buat misalnya harus face to face aja 30 menit misalnya kayak gitu. Kita jadi akhirnya menghargai itu gitu. Jadi akhirnya tidak jadi terdistraksi dengan handphone dan lain-lain lagi seperti dulu begitu. Jadi benar-benar menghargai apapun yang kita sudah bisa lakukan sebebas-bebasnya sebelum pandemi sih begitu. Dan semoga setelah pandemi itu lewat, kita jadinya lebih menghargai momen-momen kecil seperti itu. Right. Thanks Chris buat remindernya. Oke. Kalau gitu kita sudah cukup sampai di sini. Kalau tidak ada lagi dari speaker lain, nggak ada. Going once, going twice. Oke, nggak ada ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Thank you semua.